Halo, aku kata pembuka dulu. Ya, oke. Kawan-kawan semua, malam ini kami bertemu lagi dengan Bapak yang kemarin, yang saya katakan seorang Muslim yang berilmu ya, tidak seperti yang lain itu asal nyoros-nyoros saja, karena ada counter daripada channel Muslim Menjawab. Dan kami berdua pun sudah menonton video tersebut. Ada dua bagian yang sudah keluar ya. Yang bagian pertama mengenai Al-Maidah 116 itu ya. Nah, nanti dan banyak tuduhan-tuduhan kepada Bapak ini yang dilentarkan Muslim Menjawab itu. Ya, nanti kalau Bapak ini mau menjawab silakan, kalau tidak ya biar aja jadi misteri ya kawan-kawan ya. Nah, sekarang ada pembicaraan kami di awal yang sekitar 10 menit. Biar Bapak ini kalau mau mengulang silakan, karena kami kemarin rencana tak mau merekod, tapi akhirnya merekod ya. Oke, saya persilakan Bapak ini untuk mengkonter pernyataan dari Muslim Menjawab itu. Silakan Pak. Oke, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk semua. Saya melihat video kemarin sanggahan itu. Saya ingin memulai dari mana ya? Untuk ketika kita sebagai umat Islam itu tidak bisa. Saya langsung aja ini biar tidak buang waktu ya. Ini mungkin kalau video nanti ada sanggahan lagi saya tidak menanggapi lagi ya. Jadi ini biarlah yang saya jelaskan untuk terakhir. Jadi kita umat Islam itu tidak bisa memahami iman kekristenan itu dari kacamata Al-Qur'an. Ya. Kalau boleh saya bilang, Al-Qur'an itu ayat-ayatnya kontroversial atau berpolemik. Kita coba ulang dari pembicaraan yang 10 menit kemarin yang belum direkam. Itu dimulai dari surat Al-Maidah ayat 72 yang berkata bahwa laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibn Maryam. Jadi telah kafir. Wah, ini Al-Qur'an ini berdebat dengan kata-kata yang telah kafir, orang yang mengatakan bahwa Allah itu Al-Masih putra Maryam atau Yesus ya. Nah, ini tidak ada kita dapati di dalam iman kekristenan bahwa Allah itu Yesus. Tapi yang orang Kristen yang imani adalah bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi ini these two statement are different. Ya. Lalu apa yang sebenarnya dituduhkan Al-Qur'an ini? Nah, lagi-lagi dalam surat Al-Maidah ayat 73 Al-Qur'an mengatakan demikian. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Nah, jadi telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu ketiga dari tiga. Ya. Jadi ini adalah polemik. Maksudnya ayat-ayat Al-Qur'an ini berpolemik. Jadi iman kekristenan itu tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu yang ketiga dari tiga. Tapi iman Kristen itu mengenai Trinitas itu, Allah itu yang pertama. Allah, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Trinitas yang bagaimana yang dituduhkan Al-Qur'an? Jawabannya ada di surat Al-Maidah 116. Yaitu peristiwa historis ya. Kenapa saya sebut historis? Karena Al-Qur'annya sudah jadi ya. Ini peristiwa historis yang menceritakan peristiwa eskatologis. Jadi ada pembicaraan antara Allah dan Isa yang dimana kalimatnya adalah a'antaku dalina si'itakisuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah engkau Isa menjadikan dirimu dan ibumu dua Tuhan? Ilahaini itu dua Tuhan selain Allah. Jadi yang dipahami Trinitas oleh Al-Qur'an ini adalah Yesus, Maryam, dan Allah. Jadi itu bukan Trinity is all about. Nah, ulama-ulama dulu itu bingung menjelaskan ini. Dicatat dalam Ibnu Katsir, Al-Qurtubi ya. Mereka beranggapan bahwa yang dikritik oleh Al-Qur'an itu Kristen heretik. Yang orang Kristen sendiri, yang Trinitas sendiri, Konsili Nicea itu mengkondem Kristen itu. Ya. Dan ini kemarin untuk Muslim Menjawab,
itu anakronisme terjadi. Dia menyebut bahwa kelompok heretik Koliridian ini itu ada di tahun 350 sampai 450. Ini ngarang bebas namanya. Koliridian itu ada di abad ke-4 sampai abad ke-7. Jadi Nabi Muhammad hidup, itu masih ada kelompok heretik itu. Gitu ya. Nah, jadi kesalahpahaman ini yang menarik ya. Kalau kita baca surat Al-Maidah 112 sampai 114 ya, itu ada periode atau kisah di mana Hawariyun atau pengikut Nabi Isa atau Yesus itu meminta Nabi Isa untuk meminta Allah menurunkan makanan dari langit. Ya, itu dari ayat 112 sampai 114. Tapi kalau kita jumpai di Gospel, di Bible, di Perjanjian Baru itu tidak ada kisah itu. Nah, ini yang menarik ya. Tapi kisah itu ada di Perjanjian Lama, di kisahnya Nabi Musa. Nah, iya. Ini saya maksud ayat ini berpolemik, gitu loh. Ya, saya tidak mengatakan Al-Quran itu salah. Ya, sangat bahaya sekali kalau ngomong Al-Quran. Saya justru membela Al-Quran dengan mengatakan ayat Al-Quran itu kontroversial. Yang dikritik Al-Quran itu bukan keimanan Kristen yang kita kenal sekarang. Gitu ya. Nah, terus dia juga menjawab Muslim itu ada ini ada poin yang ini kita bahas poin ya. Jadi mengatakan bahwa orang Katolik itu membawa patung Bunda Maria itu sampai ke jalan-jalan untuk menghilangkan virus corona. Bayangkan katanya. Itu mungkin Pak Rudi yang bisa menjawab ya. Tapi itu bukan poin saya. Poin saya adalah Al-Quran ini berpolemik, salah paham, memahami kekristenan. Saya ya. Jadi nanti saya membahas 3 poin saja. Tidak usah banyak-banyak. Jadi yang poin selanjutnya itu mengenai kritikan dia terhadap surat Al-Mu'minun. Ya. Sebentar. Saya masuk ke sana ya. Ini begini. Jadi Nabi Muhammad pada waktu hijrah ke Madinah ya, itu ada hubungan arbitase, hubungan saling menguntungkan dengan Yahudi di sana. Itu sekitar tahun 622 sampai 624 ya. 624 itu hubungan arbitase itu dengan Yahudi gagal karena orang Yahudi dan Kristen tidak menganggap Nabi Muhammad itu sebagai nabi. Karena Nabi Muhammad itu waktu dites ya, ibaratnya dites itu untuk Taurat dan Bible itu risalahnya pernyataan-pernyataannya tidak sesuai dengan jadi mereka itu menolak kenabian Muhammad. Jadi Nabi Muhammad akhirnya melakukan tuduhan kepada Bible Kristen atau Taurat bahwa telah dipalsukan tanpa menyebut secara gamblang atau asertif mana pasal berapa dan ayat berapa yang dipalsukan. Jadi ayatnya di Al-Baqarah ayat 79 itu berbunyi fa wailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaquluna hasamin indillahi liyasturu bihi samanan qalillah. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab di tangan mereka sendiri. Itu ayatnya. Jadi saya mengutip dari sarjana yang sangat terkenal dari Denmark yang bernama Frank Bull dalam bukunya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya, The Teaching of Muhammad. Nah, tuduhan Muhammad untuk menyatakan bahwa Taurat dan Bible itu palsu, itu sebetulnya satu-satunya cara Muhammad menghindari situasi yang berbahaya. Berbahaya dari siapa? Dari Yahudi dan pengikutnya sendiri. Kenapa seperti itu? Karena Muhammad yakin bahwa isi Perjanjian Baru dan Lama itu senada dengan risalah yang dia sampaikan, namun gagasannya tentang peristiwa dan hukum dalam Perjanjian Lama ternyata mengandung kesalahpahaman, sehingga memunculkan kritik dan cemooh dari orang Yahudi yang kemudian mendustakannya. Jadi Nabi Muhammad didustakan, ya, satu-satunya cara supaya dia tidak ditinggal oleh pengikutnya dan tidak dianiaya oleh orang Yahudi, dia menuduh bahwa Taurat telah dipalsukan.
Jadi itu poin saya ya. Terus saya menanggapi surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun itu yang kemarin saya katakan, kenapa antara pertanyaan dan jawaban tidak match. Nah, itu menjawab Muslim ini tidak membaca sumber-sumber Islam. Ya, ya itu dia tidak membaca sumber-sumber Islam. Padahal ya, kalau kita mau baca Tobari misalnya, ya, Tobari dengan kitabnya yang terkenal Jami'ul Bayan Fih Ta'wil Al-Quran, ya, itu berjilid-jilid. Nah, surat Al-Mu'minun itu tercatat di dalam bukunya Kitabul Masohif. Ya, dari judulnya aja sudah menarik. Masohif itu bentuk jamak dari mushaf. Berarti dulu mushaf Al-Quran itu tidak satu, tapi banyak. Kitabul Masohif itu yang menulis adalah Ibnu Abu Daud Al-Sijistani. Jadi dikisahkan bahwa ini peristiwa historis ya. Abdul Malik bin Marwan itu khalifah kelima Islam, itu mempunyai tangan kanan, the right hand, namanya Hajjaj bin Yusuf, seorang gubernur dengan tangan besi. Dia agresif sekali. Nah, Hajjaj bin Yusuf itu membuat satu komite ini katanya apa ya, editing untuk Al-Quran itu. Ketuanya adalah Ubaidullah bin Ziyad. Nah, mereka itu berdebat sebetulnya. Kayak gini ya, ulama-ulama dulu itu sangat terbuka. Mengatakan Al-Quran salah itu biasa. Gitu. Channel menjawab Muslim ini dia tidak baca itu. Dia hanya bisa ngaji, bisa nulis Arab sedikit, ya, searching dari Wikipedia dan Google. Ya, saya maklum lah, semua orang pinter ya. Ya. Jadi itu dicatat oleh Abu Daud Al-Sijistani itu. Ketika Ubaidillah bin Ziyad berkata sama Hajjaj bin Yusuf, ini tidak match ini tidak bisa ini. Ini pertanyaan antara pertanyaan dan jawaban tidak match. Gitu ya. Kul man robus samawati syabain. Bahasa Inggrisnya ini biar saya bahasa Inggris ya supaya tidak ada kesalahpahaman. Bahasa Inggrisnya itu artinya who's the Lord of. Ya, siapa penguasa? Who's the Lord of? Jawabannya adalah saya kulunna lillahi. Ya, they belong to God. Ya, ini kan tidak match. Seharusnya lillahi itu ditambahi alif. Ya, jadi Ubaidillah bin Ziyad ini dia mendapat julukan itu alfain alifin, menambah 2000 alif di dalam Al-Quran. Ya. Jadi Ubaidillah bin Ziyad itu ngomong sama Hajjaj bin Yusuf, loh, ini yang ayat 88 89 juga tidak match. Jadi kulman biyadihi malakutu ya dan seterusnya itu artinya dalam bahasa Inggris in the hand who the hands of ya, jadi di tangan siapa. Jawabannya lagi-lagi they belong to God. Nah, ini kan tidak nyambung, tidak match. Karena di dalam surat An'am kalau pertanyaannya kuliman, nah itu baru match. Karena di dalam surat An'am ayat 12 itu ya ada kata-kata seperti ini. Kullima mafis samawati wal ard. Jawabannya kullilahi. Nah, itu baru match. Karena kulliman. Nah, itu deh. Milik siapa? They belong to who? Belong to God. Nah, jadi itu. Jadi orang ini tidak baca sumber-sumber Islam. Dia hanya baca Wikipedia, baca Google. Akhirnya jerumus di dalam kesesatan yang nyata gitu loh orang ini ya. Jadi asal dan dia menertawai loh ya ini peristiwa historis yang dimaktubkan di dalam kitab Sunan Abu Dawud Al-Sijistani. Loh, dia diketawai loh ulamanya sendiri. Bayangkan itu. Jadi Ubaidullah bin Ziyad itu diketawakan lu kok. Nah, terus yang poin ketiga saya menanggapi masalah dengan Zainab ya. Saya kan bilang ini bukan dari saya gitu loh. Ini saya mengutip dari ulama Sunni yang bernama Fazrul Rahman. Fazrul Rahman dalam buku Islam and Modernity tahun 1982 itu menyatakan bahwa Al-Quran itu 100% perkataan Allah, 100% perkataan Muhammad. Nah ini biar imbang ya, saya ungkap ulama dari Syiah juga, Abdul Karim Asyurus, dia ngomong, everything he think, Muhammad think, everything he imagine is the part of the revelation. Jadi itu bagian dari wahyu sendiri.
Jadi kita jangan heran apapun yang dipikirkan Muhammad, kata Surus ya, ini kata Surus, itu jadi wahyu. Contohnya seperti, mohon maaf, skandal Zainab dan Said antara Muhammad dan Said di Al-Ahzab 37. Loh, ini kan tidak ada hubungannya sama wahyu, kenapa kok ada dalam Al-Quran? Nah, itu. Jadi Asurus itu ngomong, loh enggak apa-apa. Itu loh, everything he think, everything he imagine is the part of the revelation itself. Itu loh, enggak apa-apa. Jadi orang ini enggak paham. Jadi dia waktu di Sirah Nabawiyah itu ya, di Ibnu Hisham itu menceritakan bahwa suatu saat Nabi Muhammad itu mampir ke rumahnya Said. Said tidak ada. Said itu anak angkatnya dari budak yang dibebaskan oleh Nabi Muhammad, dinikahkan sama bangsawan namanya Zainab. Dia itu orang cantik di Madinah. Ya mungkin terseksi ya. Nabi Muhammad suatu saat main ke rumahnya, melihat Zainab itu mungkin auratnya agak tersingkap ya. Akhirnya ya kalau Ibnu Katsir menceritakan Nabi Muhammad ini sepertinya tertarik gitu ya. Said mengetahui ini karena cerita dari Zainab mungkin ya. Akhirnya Said minta diceraikan dengan Zainab. Nah, ini kan sebetulnya. Gitu ya. Apa kok dimasukkan di dalam Al-Qur'an? Jadi yang mau saya katakan poin-poin dari Muslim menjawab ini orang yang tidak tahu sebetulnya ya. Tapi jawab. Ya, kalau dia ngomong, oh saya pernah diskusi sama Pak Bambang Nursenau, berarti dia Kristen Syria Ortodok. Nah, ini kan ngarang bebas namanya. Saya bukan bermaksud untuk sombong ya. Saya pernah diskusi sama Pak Nursenau, berdebat dengan Yahya Waloni, berdiskusi dengan Profesor Johanna Ping ya, untuk dari Universitas Notre Dame untuk membahas teks Al-Quran di dalam Javanese script dari Java, kitab kuning. Ya, saya pernah berdiskusi dengan Suki Nur, ya. Suki Nur itu, saya ada fotonya itu. Dan saya pernah tahun 2010 itu mendengarkan ceramah dari Maman Abdurrahman, ya, pentolan jamaah Ansarud Daulah yang disebut teroris. Nah, ini kalau orang ini mendengar ya di Cimahi, Bandung. Jadi orang itu kalau mendengar Maman Abdurrahman menafsirkan Al-Quran, saya yakin orang ini jadi teroris kan. Itu sulit dibantah itu tafsirnya itu. Tafsirnya Maman Abdurrahman itu saya akui betul. Itu sulit dibantah. Jadi ini mungkin nanti saya serahkan Pak Rudi untuk menjawab dari sisi kacamata Kristen. Silakan Pak Rudi. Oke Pak. Terima kasih Pak ya. Kalau melihat paparan Bapak jujur, ya saya jujurnya ilmu saya belum sampai ke sana. Angkat tangan saya Pak, angkat tangan ya. Kenapa? Saya seperti saya katakan kemarin masih alergi terhadap yang gitu, kecuali sedikit-sedikit ngertilah. Makanya saya suka bicara isinya aja, isi Al-Quran ini ya, atau isi Bible itu ya. Nah, sama Pak, saya juga lagi belajar kok. Enggak. Bapak saya lihat tatarannya sudah mungkin, kalau saya bilang ya, kalau saya bicara sama Bapak jadi unyu-unyu, itu aja. Jadi begini Pak, saya juga sudah tonton videonya menjawab Muslim menjawab itu ya. Saya heran aja melihat dia Pak. Dia tidak mengerti konsep Al-Maidah 116 itu. Kenapa saya katakan tidak mengerti? Kan di situ dijelaskan Allah bertanya kepada Isa. Artinya bahwa kejadian itu harus zaman Isa hidup, bukan zaman Isa sudah di langit. Kan demikian. Karena itu peristiwa, mohon maaf saya interupsi sebentar. Ya Pak. Itu peristiwa ekskatologis Pak. Ekskatologis itu menceritakan pada hari kiamat nanti. Oh, jadi itu Allah sedang berbicara sama Nabi Isa nanti. Betul. Itu peristiwa eskatologis. Iya. Jadi saya interupsi sebentar. Itu peristiwa eskatologis, tapi tercatat secara historis. Nah, itu ya. Dia. Betul. Nah, makanya saya bilang dipaparkan dia bahwa tahun sekian ada begini Bogono, semua dibilang dia kan sampai EP itu segala macam. Loh, kalau kita bilang itu peristiwa nyata, artinya harus terjadi tahun 1 sampai tahun 333 dong. Nah, betul. Semua yang diucapkan dia itu sudah mulai di atas abad ketiga. Artinya tak ada pembicaraan itu, artinya betul Bapak bilang kalau di dunia nyata artinya tahun 1 sampai tahun 33 itu artinya ucapan kosong.
Nah, tetapi kalau Bapak bilang future untuk yang akan datang atau katakan di surga atau sekarang atau ketika tahun 610 sampai 633 di mana antara rentang waktu itu Nabi Muhammad kan sudah micraj ke surga dan melihat Nabi Isa di langit kedua. Saya nggak tahu kalau di situ dibicarakan hal itu, Pak. Tapi kalau menurut yang apa gaya bicaranya kan kayaknya di bumi bahwa ada nggak orang kenapa? Ya betul. Jadi Al-Quran itu kan sudah tertulis ya. Jadi itu kan historis. Ya. Al-Quran ini ada mushafnya. Ya, Ya, berarti jadi itu surat itu tertulis secara historis, tapi mengisahkan itu peristiwa eskatologis atau peristiwa tentang kiamat nanti. oh, pembicaraan itu berarti di hari kiamat, bukan saat Nabi Isa Ya, hidup. betul. Kalau menurut asbabun nuzulnya ya. Jadi sama seperti surat Al-Qamar ayat 1, surat bulan itu ya. Jadi bulan terbelah itu yang dimaksud adalah peristiwa eskatologis waktu kiamat nanti. Bukan mukjizatnya Nabi Muhammad sekarang terbelah. Kalau Tapi NASA itu bilang banyak orang muslim gimana, mengatakan Pak? itulah mukjizat Nabi Muhammad. Itu enggak ngerti Al-Qur'annya saja itu. Oh, orang-orang begini mau yang diajak ngobrol, Pak. Kalau kita ajak unyu-unyu sama unyu-unyu, hasilnya unyu-unyu. Ya kan gitu. Kalau seperti Bapak ini ibaratnya kan pandangannya udah kayaknya sudah khatam lah. Kalaupun kita belum pernah Sama lihat aja, Pak. Hah? Sama aja kita ini. Saya juga Ah, lagi belajar ini. Sama. tapi intinya Bapak membuka wawasan Bapak tidak mempersempit. Kalau sekarang yang saya lihat kristologi itu orang itu mempersempit wawasannya, ya kan? Contohnya yang tadi Bapak bilang mengenai apa Al-Ahzab 37 itu ya. Kalau kita lihat orang mengatakan kenapa apa-apa yang dilakukan Nabi Muhammad pasti turun ayat. Apa-apa yang dilakukan Nabi Muhammad pasti turun ayat. Kan demikian. Iya, Sampai ada betul. tuduhan orang-orang Kristen juga, apakah Allah melayani Nabi Muhammad? Kan demikian jadinya. Iya. Makanya Jadi untuk ini sebentar saya interupsi. Jadi untuk misalnya ada dua hal yang saya mau omongin ya. Pertama dari Muslim menjawab itu dia bilang bahwa mengutip kata-katanya Insan Mogo Ginta. Katanya Islam itu lahir untuk mengkritisi Kristen. iya. Nah ini kan kata-kata yang sangat tidak masuk akal menurut saya. Dia percaya kalau Islam itu dari zaman Adam sampai Muhammad. Tapi dia ngomong katanya Islam itu lahir. Nah, kata-kata lahir nih ya, lahir untuk mengkritisi Kristen. Nah, ini kan aneh menurut saya ya. Insan Mogo Ginta itu kan mualaf ya, harusnya belajar banyak itu. Betul, Pak. Kalau ada kata-kata lahir artinya dia datang setelah Kristen itu ada, kan demikian. Iya. Terus untuk kepercayaan umat Islam yang historis ya, misalnya Ka'bah itu dibangun oleh Ibrahim dan Ismail, itu tidak terkonfirmasi dengan baik secara historis. Betul. Kenapa? Kalau memang pertanyaannya sederhana, kalau memang itu dibangun oleh Ibrahim dan Ismail, kenapa umat Islam kiblatnya itu mengarah lebih dari satu dekade ke Yerusalem? Betul. Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis itu kan komplek Al-Aqsa dan Dome of the Rock itu, Masjid Kuba Batu itu kan. Saya juga pernah nanyakan demikian. Kalau memang itu duluan diciptakan atau didirikan Ibrahim, kenapa tidak ke Mekah duluan, tapi terbalik malah ke Yerusalem baru ke Mekah? Iya, betul. Nah, inilah mungkin jadi pelajaran bagi kawan-kawan Muslim untuk giat menggali, disesuaikan antara fakta historis seperti Bapak bilang dengan fakta yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan ini juga kalau berbicara Al-Quran kan nggak bisa hanya berpatokan pada Al-Quran itu, Pak. Harus ada kitab-kitab pendukung. Ini juga sebuah kesulitan loh, Pak. Saya kadang kesulitan. Jadi begini, ini mohon maaf ya. Jadi begini, kalau kita mencari sumber-sumber sejarah dari Al-Quran dan hadis itu salah alamat. Al-Quran itu kitab hidayah. Ya, hadis itu pendukung hidayah. Jadi kalau kita mencari sejarah dari Al-Quran dan hadis itu salah alamat. Ya, sedangkan sejarah-sejarah Islam seperti Sirah Nabawiyah, Tobari, ya, itu sebetulnya juga tidak bisa dijadikan barometer untuk
apa namanya, seperti Sirah Nabawiyah misalnya, biografi Nabi, itu dari Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq itu mengkodifikasikan catatannya itu di tahun 767 Masehi. Artinya apa? Itu 135 tahun setelah Nabi wafat. Tapi Yuk. salinannya Ibnu Ishaq itu tidak kita ketemukan. Akhirnya kita tergantung sama Sirah Ibnu Hisham. Nah, Ibnu Hisham sendiri itu wafat tahun 833 Masehi, artinya 201 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Sedangkan hadis yang paling sahih itu 240 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, Ya, ini Pak, jadi, mumpung saya lagi bicara dengan Bapak, saya sudah tanya ini, tapi saya pikir ilmu mereka belum mumpuni ya, seperti si Nandar, baru si Zulkifli, karena masih itu yang muncul. Saya pertanyakan begini Pak, ketika Al-Quran hadis ditulis kan ada perawinya, dan mereka mengatakan itu bukti silsilah yang benar dan itu bukti keaslian. Nah sekarang saya juga sudah modal googling juga Pak ya, karena untuk mencari sejarah itu kan perlu juga sekali-sekali. Jadi saya lihat penulisan Al-Quran itu bukanlah dikoreksi oleh Nabi Muhammad 100%. Yang kedua, itu ditulis jadi buku setelah Nabi Muhammad wafat. Bahkan di beberapa literatur Islam mengatakan banyak hafiz yang menghafalkan itu dan dikumpulkan. Pertanyaan saya, kenapa di hadis dituliskan perawinya, sedangkan di Al-Quran tidak dituliskan hafiznya? Kan demikian. Sampai sekarang belum ada yang bisa menjawab Pak. Bagaimana menurut Bapak? Nah, begini, kalau kita lihat konteks sejarah Al-Quran, sejarah Al-Quran itu waktu zaman Nabi Muhammad, ya, zaman Nabi Muhammad itu tidak boleh dibukukan, ya, tidak boleh sama sekali dibukukan. Jadi Aisyah itu dalam hadisnya itu bahkan ada ayat-ayat tentang menyusui, itu ada di kertas-kertas karena dia sibuk dengan kematian Nabi Muhammad, itu Qurannya dimakan kambing. Jadi itu benar makan kambing itu ya? Iya, jadi ini hadis sahih gitu loh. Semua orang Islam pasti tahu Isa itu. Nah, jadi Al-Quran itu ketika Nabi Muhammad wafat, pertama kali yang mengkodifikasi atau mengumpulkan itu Abu Bakar yang punya inisiatif. Khalifah kedua, ya, Khalifah kedua itu mengumpulkan, jelas tidak ada ditulis perawinya, tidak, karena yang dipakai, sebentar, ini saya cerita sejarahnya dulu ya, sebentar, saya belepotan ini. Abu Bakar itu meminta dikodifikasikan hingga sampai zaman Khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan itu menyuruh Said bin Thabit untuk membukukan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang dikumpul dari Said bin Thabit itu dikirim ke 9 provinsi, 9 kota. Ya, Basra, Baghdad, Damaskus, Yerusalem, Kairo, Eden, Alexandria, Herat, dan Nisapur. Ya, ini kalau kita bicara sejarah. Nah, Al-Quran itu zaman Utsman itu ada bermacam-macam. Makanya ada kitab yang ditulis Abu Dawud Al-Sijistani itu Kitabul Masahif. Jadi dari versi saya juga kurang hafal itu ya. Itu dari versi Ubay bin Ka'b misalnya. Itu ada surat 115 surat misalnya. Dari Ibnu Mas'ud ada 111 surat. Dari Abu Musa misalnya ada 116 surat. Nah, sama Utsman bin Affan itu dikanonisasikan dan yang dipakai itu versinya Said bin Thabit. Yang lain dibakar. Gitu. Ya, jadi metode yang dipakai untuk Al-Quran dari Hafiznya ini kan banyak yang meninggal di perang Yamamah. Iya. Nah, jadi Hafiz yang dipakai oleh Utsman untuk mengkanonisasikan Al-Quran itu dari Said bin Thabit sebetulnya. Jadi memakai ilmu isnad. Nah, metode isnad. Isnad itu jalur transmisi lisan atau hafalan. Sedangkan kalau hadis, nah hadis itu kan perilaku ya, perilaku Nabi, omongan Nabi. Nah, itu ilmunya ada dua, ilmu metode isnad dan sanad. Sanad itu jalur transmisi lisan dari periwayatan. Iya. Jadi misalnya Bukhari meriwayatkan ini sampai kepada Nabi gitu loh. Jadi itu menurut saya. Jadi kalau Al-Quran itu perawinya tidak mungkin ditulis karena dari satu versi Said bin Thabit itu tadi menurut sumber-sumber Islam.
Nah, sekarang saya ada pertanyaan lagi nih, Pak. Iya. Wah, jadi saya yang bertanya, nggak apa-apa ya, Pak ya? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Lebih bagus saya bertanya daripada sok-sokan. Begini, Kalau Pak. saya bisa, insya Allah saya jawab. Iya, karena belum ada yang bisa menjawab, Pak. Saya jadi agak apa ya? Nah, sekarang begini, Pak. Ketika perawi itu ikut sama Nabi Muhammad, apakah mereka ikut mulai dari 610 sampai 633? Kan itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah dia di samping Nabi terus sehingga dia tahu apa yang terjadi? Demikian juga pengarang, demikian juga perawi. Demikian juga asbabun itu. Asbabun itu kan sejarah turunnya riwayat turunnya ayat itu. Artinya orang yang meriwayatkan tahu dari mana? Apakah dia kemana Nabi ikut, dia kemana Nabi ikut, atau bagaimana? Itulah maksud saya, Pak. Jadi begini, kalau misalnya dalam sejarah Al-Quran ya, itu ketika Nabi dimasukin wahyu, itu beliau dalam keadaan trans. Ya, trans itu tidak sadar. Jadi beliau mengucapkan itu sahabat yang di sebelahnya atau orang-orang yang biasanya ada Aisyah, ada apa, itu menuliskan, gitu loh. Menuliskan wahyu itu di pelepah pisang, di pelepah kurma, di kulit domba dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau hadis ini tidak misalnya seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah atau Aisyah, ya. Jadi ada hal-hal tertentu saja yang dicatat oleh sahabat Nabi ini, tapi tidak sewaktu-waktu dari 622 periode kenabiannya itu mereka mencatat sedetailnya itu tidak juga, gitu loh. Jadi ketika misalnya seperti Aisyah, ya, Aisyah meriwayatkan bahwa berbicara dengan wanita Yahudi tentang siksa kubur misalnya. Wanita Yahudi ada yang ngomong siksa kubur itu karena kencing. Ya. Oh, enggak mungkin. Aisyah itu kan paling kritis, paling pinter ya. Enggak mungkin. Nabi keluar mau sholat. Kalian ini ngomong apa? Ini siksa kubur dari kencing. Gitu. Dia berkata benar, katanya Nabi. Orang Yahudi itu berkata benar. Nah, sejak saat itu Nabi Muhammad itu sholat, meminta perlindungan dari siksa kubur, padahal sebelumnya nggak pernah. Ya, itu hadis yang meriwayatkan Aisyah, gitu loh. Jadi yang saya maksud tadi dulu, Pak, kayak penulisan Al-Quran, Nabi kan tidak bisa menulis, katanya baca tulis ummi, ya kan itu? Bisa. Ini saya herannya, kenapa orang-orang Kristologi itu bangga dengan bahwa Nabi tidak bisa baca tulis? Saya heran. Kan demikian. Yang bilang siapa tidak bisa baca tulis? Loh, coba Bapak lihat semua kristologi itu kayak Moko Ginta, si Yaya Waloni, mereka kan bangga. Itulah katanya mukjizat Muhammad. Sementara isi Al-Quran dikatakan bacalah. Kan demikian. Ya. Itu orang yang tidak mengerti kalau Nabi Muhammad itu ummi itu artinya bukan tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, tapi ummi itu adalah orang yang buta kitab-kitab sebelumnya. Oh. Ya. Ini saya cariin ayatnya ini ya. Saya juga nyatet ini. Jadi wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yasunun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf. Tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka menduga-duga. Al-Baqarah 78. Jadi ummiyuna yang dimaksud di sini itu bukan tidak bisa baca tulis, tapi tidak memahami kitab-kitab sebelumnya. Gitu ya. Hadis diceritakan Ubaidullah bin Abdullah, Ibnu Abbas berkata, ketika Rasulullah berada di ranjang kematiannya dan ada beberapa orang di rumah itu termasuk Umar bin Khattab ya itu ya. Dia berkata, "Mendekatlah, aku akan menulis untukmu sesuatu yang setelahnya kamu tidak akan tersesat." Hadis ini sahih. Hadis ini diriwayatkan di Sahih Bukhari. Jadi itu mitos. Kalau Nabi Muhammad itu tidak bisa baca tulis itu mitos. Ya. Kalau dia ngomong ikro itu artinya bukan bacalah, bukan hanya bacalah, tapi ulangi. Jadi kalau orang Islam sekarang karena demi kenabian Muhammad dia berkata bahwa ikro itu bacalah, gitu. Padahal artinya bisa macam-macam itu. Iya. Kalau misalnya tadi Pak Rudi bertanya tadi masalah perawi hadis, orang-orang ini mencatat seluruh itu
Oh tidak gitu loh. Tidak. Jadi selama 20 tahun kenabiannya ya tidak selalu dicatat dong. Iya, makanya Gitu saya kan? bilang, apakah mereka ikut terus? Dan pertanyaan saya juga kepada mereka, apakah Hafiz ini menghafal mulai dari surah pertama sampai surah 114? Kan demikian, atau sepenggal-sepenggal. Atau ada yang mati sehingga ada beberapa bagian yang tidak masuk ke dalam Al-Quran. Karena katanya Hafiz banyak yang mati. Banyak yang mati di perang Yamama. Jadi ada dugaan ada beberapa bagian atau firman yang tidak masuk karena Betul. orang itu kan tercerai-berai mati itu. Betul. Jadi surat Al-Ahzab itu juga diperkirakan lebih panjang dari yang sekarang dulu. Nah, itu dia. Nah, Dan jadi memang kalau orang yang ini dia kan cenderung tidak mengerti, Pak. Tapi kayak Bapak ini saya lihat pemahamannya memang sudah terbuka, nggak tertutup. Sehingga saya berbicara bisa masuk, kan gitu. Iya. Alhamdulillah Pak kalau gitu. Oke lah. Pak, izin Pak, kita sudah diskusi 36 menit. Kita sudahi dulu di sini. Siap. Kalau nanti Bapak apa kan ada dia buat juga itu udah keluar yang versi 2-nya, Pak. Rupanya banyak versi dan anggapi si Muslim menjawab itu. Kita sudahi di sini dulu Pak ya. Sampai jumpa ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak Rudi. Ya, sama-sama. Terima kasih. Yuk.